Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam pelayanan BK ini ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini saya sangat senang sekali karena bisa memberikan suatu layanan kembali kepada anak-anak semua. Di sini saya akan memberikan suatu layanan informasi. Ada yang tahu layanan informasi itu apa? Coba silakan anak-anak kalau ada yang tahu. Iya betul. Layanan informasi itu layanan yang berisi pengetahuan untuk bekal kita nanti ke depannya. Seperti itu. Di sini Bapak ingin menjelaskan beberapa kegiatan yang akan kita lakukan pagi hari ini. Yang pertama itu Bapak akan menjelaskan suatu materi mengenai iman dan ibadah. Lalu anak-anak silakan mendengarkan dan memahami. Lalu di sini Bapak ingin membentuk sebuah kelompok nanti setelah pemberian materi atau sebelum nanti pemberian materi ya, Bapak akan membuat kelompok. Ini silakan ntar masing-masing kelompok berdiskusi mengenai apa yang Bapak tanya nanti seperti itu. Lalu di sini silakan anak-anak semuanya mulai belajar berpendapat, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, silakan berpendapat. Lalu jangan ada yang berisik pada saat Bapak melakukan penjelasan materi seperti itu. Lalu di sini langsung saja kita masuk ke materinya. Materinya itu mengenai ibadah dan iman. Di sini ada yang tahu iman itu apa? Silakan. Oh ya, sebelumnya silakan. Di sini ada berapa siswa? 35, berarti kita bentuk 7 kelompok yang berisikan 5 anggota ya. Silakan dibentuk. Bapak tunggu ya. Nah, sudah terbentuk kelompoknya. Bapak di sini ingin memberikan tugas pada masing-masing kelompok. Tolong dengarkan penjelasan Bapak, lalu siapkan beberapa pendapat mengenai ibadah dan iman menurut kelompok kalian masing-masing. Begitu ya. Ini langsung saja Bapak ingin menjelaskan materinya. Yang pertama itu pengertian iman. Ada yang tahu iman itu apa? Baik, nanti aja kita singkatnya. Tolong dijelaskan. Iman itu merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Ada beberapa pengertian mengenai iman. Salah satu menurut istilah. Iman menurut istilah dalam buku ini ensiklopedia karya Syekh Abdul Majid Az-Zandani. Definisi iman menurut istilah Syaro adalah iman terkadang diartikan sebagai pasti mempercayai seperti makna linguistiknya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 7, artinya engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar dan sebagainya. Lalu cara memperkuat iman. Nah, cara memperkuat iman ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan mengingatkan ayat-ayat Al-Quran. Mengapa kita harus mengingatkan ayat-ayat Al-Quran? Karena itu sangat penting untuk memperkuat iman. Karena di dalamnya itu banyak sekali makna-makna yang sangat mendalami untuk memperkuat iman kita. Yang kedua itu melihat kebesaran langit dan bumi dan segala sesuatu yang menakjubkan dan keindahan yang diciptakan di langit dan bumi. Nah, apabila kita sudah melihat kebesaran Allah, maka kita sadar
kalau itu tuh ciptaan Allah, maka iman kita akan kuat. Yang ketiga itu melaksanakan amal soleh secara teratur. Itu misalkan itu kayak kita ngaji, kita berpuasa, kita sholat, itu harus teratur seperti itu agar iman kita selalu kuat. Lalu pengertian ibadah. Definisi ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk, sedangkan menurut cara terminologi ibadah mempunyai banyak definisi. Tapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan untuk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Gitu. Lalu yang kelima itu adalah manfaat dari ibadah. Manfaatnya itu yang pertama itu ibadah dengan baik dan benar pasti memiliki pengaruh pada diri kita. Apa sajakah itu? Ada 5 yang dapat kita rasakan jika beribadah dengan baik. Yang pertama itu adalah membawakan iman dan kehidupan dunia dan akhirat. Seperti itu. Yang kedua, merasakan manisnya iman. Rasulullah bersabda, akan merasakan kelezatan manisnya iman orang yang ridho dengan Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb-nya dan Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Yang ketiga itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah bersabda, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jagalah batasan-batasan syariat Allah Azza wa Jalla. Yang keempat itu solusi hidup setiap masalah atau problem. Yang kelima itu terbebas dari segala kesulitan dan kesulitan hidup. Nah, seperti itu. Itu materi mengenai iman untuk ibadah. Iman dan ibadah. Agar ibadah kita lancar, maka kita harus memperkuat iman kita, seperti itu. Nah, lalu di sini tadi kan Bapak udah menjelaskan. Lalu silakan ada yang ingin bertanya. Kalau tidak, kita langsung masuk ke yang tadi tugas Bapak. Silakan masing-masing kelompok menjelaskan mengenai ibadah dan iman menurut versi kalian masing-masing. Silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Sampai kelompok 7 silakan berpendapat aja ya. Baik. Oke, rata-rata dari kelompok 1 sampai kelompok 3 rata-rata jawabannya sama ya, sama dari ibadah itu. Lalu di sini sepertinya pelayanannya atau pemberian materi yang Bapak kasih ini sudah cukup dimengerti oleh anak-anak sekalian ya. Lalu di sini Bapak ingin membagikan kertas sebuah lembar kerja siswa. Di situ tuh berisi instrumen penilaian serta penilaian hasil layanan bimbingan dan konseling di hari ini, seperti itu. Silakan untuk ketua kelas dibagikan ya. Ini silakan. Silakan masing-masing dikasih 1 aja. Ya, di situ kalian ya, Bapak menjelaskan. Oh, tunggu ya. Oke. Ya, sudah dapat semua. Ini Bapak menjelaskan ya, dalam instrumen penilaian itu ada beberapa poin, 1 sampai 5 poin. Silakan Anda isi sesuai apa yang Anda rasakan di hari ini dalam pelayanan BK ini. Ya. Silakan diisi. Lalu yang lembar kedua itu dalam penilaian hasil layanan bimbingan dan konseling. Di situ juga ada poin 1 sampai 5, silakan diisi juga. Jangan lupa diisi tanggal mengisi dan nama pengisinya. Ya, kalau sudah silakan kumpulkan nanti ke ketua kelas. Ntar ketua kelas langsung kasih ke saya ya.
karena waktunya sudah habis di jam pagi ini, maka kita beri kesimpulan di materi ini. Kesimpulannya yaitu agar ibadah kita lancar dan kuat, maka kita perlu. Nah, sebelum kita tutup, maka Bapak akan memberikan suatu kesimpulan mengenai materi dari layanan ini, yaitu kesimpulannya adalah agar ibadah kita dapat berjalan secara teratur, secara lancar, maka kita harus perlu memperkuat iman kita. Agar apa? Agar kita selalu ingat pada Allah yang Maha Kuasa. Lalu setelah kita ingat, maka kita akan beribadah kepadanya. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dan pemberian materi dari Bapak. Semoga semua dapat dimengerti. Bapak tutup berdoa untuk kepentingan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.